Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 19 Maret 2022 ya. Wow, baru pulang Mas T, jam segini baru pulang MC. Ini langsung syuting demi kalian. Pokoknya aku kalau bisa setiap hari harus ada video di mana infonya tuh up to date ya, up to date buat kalian, up to date. Sere. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali di Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Buat semuanya saja yang masih terus menyimak video-video terbaru dari Mas Tulus, diucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Dan juga untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang. Jangan lupa langsung dipencet tombol subscribe-nya dulu untuk yang belum subscribe. Kalau yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah datang berkali-kali ke sini. Jangan lupa like, kemudian di-share. Dan satu lagi, jangan lupa untuk tidak men-skip iklan yang pendek. Biasa tukang es, soalnya pintunya kan diablakin, nggak ditutup, jadi anang gitu. Tadi niatnya mau beli kalau misalnya nggak syuting, ternyata lagi syuting, ya udah nggak tak beli. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali. Untuk semuanya di kesempatan hari ini, alhamdulillah nyaman banget pakai kacamata sekarang ya, karena yang kemarin dipakai udah nggak enak. Kenapa? Karena ternyata Mas T itu tadinya 1,5 sebelah satunya silinder, sekarang dua-duanya silinder, setengah-setengah semua. Astagfirullahaladzim. Karena kerjaannya syuting malam ya toh, live streaming, terus lighting itu langsung nembak ke mata. Jadi ya itu katanya yang mempengaruhi Mas Tulus jadi silinder dua-duanya. Wes, mudah-mudahan yo nanti bisa diterapi, katanya sih bisa mengkonsumsi vitamin mata, nanti biar bisa lama-lama. Doain Mas Tulus biar ya, sebetulnya kalau pakai kacamata mata itu umum-umum aja. Anak kecil umur 2-3 tahun harus pakai kacamata juga banyak. Tapi kalau buat Mas T itu kalau pas nyanyi pakai kacamata jujur nggak nyaman, karena kan kadang audionya audiensku itu kan kalau pas yang dangdut tuh Mas T harus juga heboh juga, dan aduh itu kayaknya nggak nyaman sih kalau pakai kacamata ya. Pokoknya selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke, Papua sampai Pulau Rote. Tanpa terkecuali Mas Tulus ucapkan terima kasih, selalu mensupport Mas Tulus, selalu mendukung Mas Tulus. Banyak yang bertanya-tanya soal postingan Mas Tulus di Instagram. Biasa ya, nggak usah berpikir yang tidak-tidak. Anggap ya gini aja, anggaplah Mas Tulus ini juga manusia biasa yang perlu meluapkan isi hatinya ya. Jadi kalian nggak usah berlebihan juga, yang menilai juga nggak usah terlalu berlebihan. Oh, kerjaannya gini kok ternyata begini. Ya terserah sih apa yang kalian nilai, tapi saya sebagai manusia ya saya juga punya hak untuk meluangkan atau meluapkan keluh kesah saya. Tapi kembali ke kita masing-masing, terserah bagaimana cara kalian menyikapi. Sekali lagi, yang bisa memahami orang-orang seperti saya ya memang wong-wong yang punya mungkin kesamaan dengan saya. Jadi agak susah kalau orang-orang yang tidak memiliki rasa dan juga insting yang kuat atau istilahnya sama dengan saya, pasti akan merasa kayak oh iya ya gini-gini. Pasti akan seperti itu sih. Lebih ke kayak beda banget sih Mas Tulus kalau di video kayaknya gini, tapi aku bisa ngeluh juga lah. Aku kan juga manusia guys. Aku juga bukan robot yang gak punya hati. Aku manusia yang punya hati ya. Apapun yang terjadi, pokoknya makasih banyak sudah support Mas Tulus terus, selalu menyemangati Mas Tulus tanpa terkecuali ya. Mas Tulus ucapkan salam sehat, salam sukses buat kita semua. Dan terima kasih untuk hamba Allah yang sudah menyumbangkan 2 speaker ataupun 2 tuak
kalau bahasa di kita tuh toa ya teman-teman. Yang untuk di masjid yang corong itu, corong speaker corong itu kalau dalam bahasa kita adalah toa. Nah, sebetulnya kami masih membutuhkan satu toa lagi. Kami di dalam satu masjid yang ada di Garut itu butuh 3 toa. Dan ada sumbangan dari hamba Allah yang mungkin nanti masuk di hari Senin itu adalah 2 toa. Masih butuh 1 toa lagi dan senilai 700.000. Siapa tahu ada yang bisa bantu, silahkan langsung hubungi Mas Tulus saja, oke? Terima kasih banyak orang baik yang sudah bantu sedekah bumi, sudah bantu sedekah nasi box juga terima kasih banyak. Yang mau sedekah nasi box gimana caranya Mas Tulus? Langsung klik kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000, maksimal terserah kalian. Bulan puasa juga masih ini ya, masih fleksibel sih. Kalau misalnya ngumpul dananya, Mas Tulus akan tetap yang namanya bikin takjil setiap Jumat. Kalau ndak ngumpul dananya ya kita akan bikin sedekah nasi box atau mungkin habis lebaran baru kita lanjut lagi ya. Ya mudah-mudahan sih masih banyak teman-teman yang mau sedekah di bulan Ramadan. Nanti sehingga kegiatan di bulan Ramadan tetap akan kita lakukan. Misalnya ada kelebihan dana ataupun ada yang membantu, tetap akan Mas Tulus gelar untuk sedekah nasi box. Tapi sementara waktu ini sedekah nasi box sudah terkumpul di 4,8 juta. 4,9 juta lah kurang lebih ya. Jadi teman-teman yang masih punya rezeki silakan bantu Mas Tulus, transfer minimal 12.000, maksimal terserah kalian. Transfernya kemana? Ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi ya. Dan untuk yang pesan minyak bidara masih sisa tapi nanti di hari Selasa, tidak bisa hari ini karena Mas Teh Sabtu Minggu ternyata kerja. Kemarin sempat batal tapi ternyata Sabtu Minggu kerja. Senin hari istirahat, Selasa baru bisa packing. Ya, biasanya seperti itu ya teman-teman. Yang pesan minyak bidara silahkan hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi. Yang bisa bantu kirim tanah, alhamdulillah sudah nambah sampai dari Gorontalo. Dari Papua ya teman-teman, tinggal Gorontalo, kemudian dari NTT juga boleh kalau ada, kemudian dari beberapa tempat yang masih belum ada pengiriman. Ini Padang sama Medan. Medan juga sudah ada ya teman-teman. Yang sudah sampai itu dari Jogja, dari Weleri, dari Jawa Barat, sama dari Jambi. Mbak Nirwana kalau tidak salah, nggih. Terima kasih banyak Mbak Nirwana, matur sembah nuwun. Pokoknya semuanya saja yang sudah bantu sedekah, bantu kirim tanah, ya bukan banyak loh ya, bukan sedikit loh ya butuh duit untuk kirimin ini, tapi aku cuma bisa bilang terima kasih banyak, ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, ya. Amin ya Allah, terima kasih banyak. Nah, aku tidak bisa membuka sedekah buminya secara seperti biasanya. Kalau teman-teman pengen bantu sedekah bumi silakan langsung hubungi Mas Tulus. Jadi Mas Tulus kalau buka seperti biasanya nanti aku lagi melankolis banget sekarang, sorry Mas Tulus harus minum multivitamin depresi lagi karena pikiran Mas Tulus itu terlalu jauh. Pikiran Mas Tulus itu sering overthinking dan emang lagi melankolis banget. Nanti kalau pas tiba-tiba bikin postingan, yuk yang bisa bantu sedekah bumi, yuk nanti ada yang komen lagi ustadz atau kiai atau dukun yang bisa nerawang duitnya tak makan. Wah, nanti malah aku sedih lagi, aku nangis. Makanya aku menghindari itu. Nah, teman-teman yang mungkin punya kelonggaran rezeki, pengen bantu sedekah bumi, langsung DM Mas Tulus saja ya. Yang pasti sih ke rekening DBS yang waktu itu kita pernah buka. Kalau memang yang masih punya, boleh langsung transfer juga nggak apa-apa ya. Hubungin Mas Tulus dulu juga boleh, atau yang sudah punya rekening DBS Mas Tulus langsung transfer ke situ aja. Karena sementara waktu Mas Tulus tampung di situ ya. Sudah masuk beberapa dana yang ke rekening DBS. Yang masih pengen bantu silakan hubungi Mas Tulus. Aku bikin postingan aku lagi melung, tuh aku nangis Nanti ada yang bilang ngemis, nipu orang, sumbangan terus katanya lah. Sumbangan ini ora tak pangan sebenarnya kan buat disumbangkan dan ada buktinya gitu loh. Ada bukti fisik yang selalu saya upload. Ntar giliran di-upload katanya ria, haram, kan. Pokoknya serba salah. Oke, mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Nah, aku pengen bahas kelanjutan dari yang kemarin. Banyak yang bilang katanya di channel lain tuh sudah ada prediksi soal musibah yang akan terjadi ini paling banyak didominasi atau disebabkan oleh orang lain. Aku pengen sedikit mengklarifikasi itu sih. Kalau disengaja menurut aku sih tidak tepat ya, bahasa disengaja itu tidak tepat. Tetapi kalau disebabkan oleh orang lain itu sangat mungkin. Jadi kembali aku pengen cerita sedikit soal yang kemarin. Aku dikasih clue yang seperti itu tentang sosok ini, sosok itu, sosok ini, dan aku jadi banyak orang yang lebih pengen bertanya ke Mas Tulus soal ini, dan masih banyak banget apakah berhubungan. Salah satu pertanyaan yang masuk adalah apakah ini berhubungan dengan perang Ukraina dan juga Rusia. Menurut aku sih tidak ya, tidak. Maksudnya gini, nggak nyambung dengan apa yang Mas Tulus bahas kemarin. Mbak Asri juga nanya itu, kemudian nyambungin lagi dengan apakah terjadi karena
Merapi dan juga Semeru sedang erupsi. Nah, hal-hal ini yang harus Mas Tulus jelaskan sebelumnya ya. Yang pertama adalah ketika Mas Tulus mendapatkan clue ini, betul-betul ada rasa bersalah, ada rasa kayak, oh aduh gimana ya kalau misalnya beneran kesampaian, gimana ya kalau misalnya bener kejadian dengan kejadian seperti ini, apa aku tidak merasa bersalah dengan kondisi ini. Aku akan sangat merasa bersalah ketika ada hal yang memang menurut aku sendiri ini nih di luar pikiranku, dan aku ngerasa kayak sorry, secara manusiawi aku juga ngerasa ketakutan dengan kondisi ini. Aku takut ketika, maaf, aku bukan takut karena aku yang akan jadi korban musibah, tetapi aku lebih takut lagi ketika maaf dalam arti begini, orang-orang terdekatku, orang-orang yang aku sayang itu juga menjadi korban dari apa yang harusnya terjadi. Aku juga ada ketakutan di situ. Nah, secara garis besar aku pengen angkat soal omongan benarkah ya, pertanyaan mungkin tadi judulnya begini, benarkah musibah yang akan terjadi karena ulah manusia? Anggaplah seperti itu ya teman-teman. Tetapi secara garis besar ada yang komen di kolom komentar, aku sempat baca tadi pagi, kalau katanya ada manusia yang sengaja membentuk ini, membentuk itu, kemudian menyambungkan dengan bendungan dan lain sebagainya, terus disambung-sambungkan, kemudian sengaja dijadikan musibah. Menurut Mas Tulus bahasa itu kurang tepat. Menurut saya bahasa itu kurang tepat ya. Oke, yang pertama soal banjirnya terlebih dahulu ya teman-teman. Banjir bandang ini memang terlihat sekali dan akan terus membawa teman, akan terus membawa rekan, dan ini akan membuat kita menjadi lebih apa ya, lebih kayak jadi prasangka, karena banyak ramalan-ramalan lain yang mengatakan memang betul. Jadi komponen 22 memang komponennya air. Menurut Mas Tulus tetap air, tetap cair, dan kadar curah hujan di tahun ini juga akan lebih tinggi daripada biasanya, dan akan lebih ekstrim menurut aku ya. Angin, hujan, terus hujan dan angin dengan kadar yang cukup kencang itu menurut aku akan sangat mungkin terjadi di tahun ini, dan lebih confident untuk sesuatu yang kencang, meskipun masih dalam kadar aman, tapi hujannya akan lebih, intensitasnya akan lebih besar, kemudian anginnya juga lebih kencang ya. Intinya untuk air sendiri yang Mas Tulus lihat terkait dengan ada gulungan air yang besar kemudian berwarna coklat dan lain sebagainya, yaitu memang yang saya lihat, itu yang saya saksikan. Karena yang ibu juga ndak memberikan aku sesuatu, tetapi aku dikasih gambaran, dan yang aku lihat itu ya memang air yang menggulung cukup besar, tapi seperti gerojok dari atas, tapi warnanya coklat kehitaman, pekat sekali, dan itu timbul dari sesuatu yang meledak atau sesuatu yang runtuh. Nah, aku nggak tahu dah. Jadi teman-teman ambil kesimpulan apapun ya terserah ya. Tapi dalam hal ini kalau misalnya aku pengen menjelaskan ini bener nggak sih karena ulah manusia, menurut Mas Tulus gimana? Nah, ada satu pertanyaan yang tadi pagi masuk, itu kenapa saya pengen bahas ini. Teman subscriber bilang, Mas Tulus, bener nggak musibah yang akan terjadi ini karena ulah manusia? Bukan ulah manusia, malah pertanyaan dia adalah benar nggak disengaja oleh manusia? Kalau menurut Mas Tulus itu kurang tepat, bahasanya kurang tepat. Jadi intinya adalah ada pembangunan sesuatu, ada sesuatu yang sedang digalakan, kemudian sesuatu ini ternyata tidak cocok, tidak sesuai, kemudian akan menjadi musibah. Itu juga mungkin terjadi di tahun ini. Tapi sekali lagi, kalau disengaja menurut aku sih agak keterlaluan sih kalau bahasanya. Ada bahasa di mana mengatakan kayak sengaja akan dijadikan musibah, kemudian biar orang lain menjadi korban. Menurut aku tidak. Jadi teman-teman, alangkah baiknya ketika kita sudah mendapatkan clue sesuatu, kita cerna clue-nya dengan baik, kita terima, kemudian kita cerna dengan jalur tertengah yang kita punya. Jadi jangan terlalu overthinking, jangan terlalu jangan terlalu berpikir yang tidak-tidak dengan apa yang sudah kalian tonton, termasuk dari videonya Mas Tulus juga. Jadi intinya adalah ketika ada pertanyaan ini disebabkan oleh orang yang sengaja mencari korban atau mencari tumbal, atau disengaja memang biar ada korban jiwa dan lain sebagainya, menurut aku sekali lagi itu kurang tepat. Tapi lebih tepatnya adalah mungkin orang ini membangun sesuatu ya, ada oknum yang membangun A, membangun B, kemudian memancing musibah. Misalnya kayak, mohon maaf sebelumnya ya, anggaplah ada hutan besar tempat penampungan air atau tempat tada hujan lah, hutan tada hujan misalnya. Astagfirullahaladzim, sorry.
Ya, sorry guys. Kayak sejenis hutan tada hujan yang mungkin itu tempat penampungan air, tempat penyimpanan air biar nggak longsor, biar nggak ini banyak pohonan. Tapi ternyata pohonannya ditebang karena ada pembangunan sesuatu di hutan itu. Dihilangkan. Hutan yang seharusnya menghalangi air, hutan yang seharusnya menampung air ternyata digali, ternyata dibongkar, kemudian dijadikan bangunan tertentu. Nah, sedangkan tempat itu memang betul-betul tempatnya air dulunya, buat nyimpen air, terus dibangun sesuatu. Dan kalau toh meledak gara-gara angin, air, ataupun tiba-tiba air juga marah di satu tempat. Nah, masalahnya adalah pembangunan di satu sisi, tapi terjadinya tidak di tempat yang dibangun itu gitu loh teman-teman. Jadi ada kemungkinan tuh kayak misalnya ya seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, angka 22 tadi akan ngajak konco, akan mengajak temannya. Jadi ketika banjir di sebelah sana yang dibangun, tapi yang di sini yang banjir, paham gak sih? Jadi bukan berarti yang dibangun tadi yang akan banjir atau meledak ataupun terpecah ataupun menjadi musibah. Jadi ada tempat, jadi gini loh. Orang ini membangun sesuatu, misalnya membangun ibarat katanya tadi seperti Mas Tulus bilang, ternyata alamnya yang di sini marah, tapi yang diledakin di sebelah sana. Jadi orang ini lebih tepatnya adalah dia adalah pemancing musibah. Dia itu pemancing atau yang menyebabkan secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung mereka yang memancing ini. Aduh Rek. Tadi nggak apa-apa ya Mas Teh. Secara tidak langsung itu ini orang yang memancing musibah menurut aku. Karena dia maksa gitu loh. Dia membangun sesuatu tapi maksa. Maksa, kemudian banyak yang terzolimi dengan kondisi itu. Kemudian alam marah. Tapi yang jadi tempat untuk meluapkan kemarahannya bukan tempat yang tadi, justru malah tempat lain. Nah ini satu clue yang Mas Tulus terima. Dan ya kalau sengaja orang itu sengaja mencari korban atau disengaja biar terjadi musibah, buat aku enggak sih. Enggak tepat kata-katanya seperti itu. Tapi kalau dia membuat sesuatu kemudian menjadi musibah dan dia sebagai pemancing musibah, mungkin buat Mas Tulus masih masuk akal. Masih nyambung pertanyaan itu ya. Jadi oke, sekali lagi karena tingkat keserakahan lagi dan yang ibu punya satu pesan buat kita semua ya. Aku pengen menegaskan pesan yang ibu yang harus kita tanamkan, dan ini aku tanamkan dalam hatiku sendiri. Setelah tadi malam aku kan ngerasa kayak gimana ya teman-teman. Aku tuh tadi malam ngerasa kayak aduh capek banget deh gue, karena kan ada salah satu orang sini juga yang ada musibah, dan Mas Tulus sampai pulang jam 2 malam karena ternyata maaf orang terkena gangguan kayak gitulah. Sampai rumah tuh mau tidur nggak bisa tidur kan, pikiran aku tuh kemana-mana. Bukan soal percintaan teman-teman, bukan soal percintaan, tapi soal hal yang akan terjadi nih loh. Paham nggak maksudnya Mas Tulus? Dan yang ibu cuman ngasih satu pesan saja. Wareko nek wis warek. Aku nggak ngerti sih maksudnya. Wareko nek wis warek. Jadi istilah kata itu kalau orang makan itu ya kalau udah kenyang ya ngaku warek. Wareko nek wis warek. Agak nyeleneh sih. Wareko nek wis warek. Karena dalam artiannya adalah begini. Yang ibu juga menjelaskan sedikit tentang itu. Manusia itu tidak bisa makan semuanya. Manusia itu tidak bisa berlebihan untuk mengkonsumsi semuanya. Ada batasan yang harus kamu pikirkan. Ada batasan yang harus kita tahan. Tidak semuanya bisa kita makan. Jadi wareko nek wis warek. Mengakui warek. Kadang-kadang manusia begini. Filosofinya adalah yo intinya wong serakah kuwi mau yang menyebabkan musibah ini terjadi. Musibah ini terjadi karena orang-orang serakah, orang-orang yang tidak pandai bersyukur, orang-orang yang hanya ibarat kata tuh akan ngerasa kurang terus gitu loh. Makanya kan yang ibu sampai bilang yang warek kon wes warek, karena bukan, kalau dalam Islam kan ada ya berhenti sebelum kenyang ya kan, terus makan sebelum lapar ya, dalam Islam ada istilah seperti. Tapi kalau ini yang ibu bilangnya warek kon wes warek. Wareko dalam arti kamu harus mengaku kalau kamu sudah kenyang, kalau kamu sudah mendapatkan berkat yang baik dari Tuhan. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan sesuatu, tenangkan pikiran kamu, kemudian anggap dirimu kenyang, anggap dirimu tadi sudah mendapatkan berkat, kemudian dirimu menjadi cukup. Kalau kamu tidak merasa cukup dengan apa yang kamu terima, kamu akan terus merasa kurang, kamu akan terus tidak kenyang. Makanya warek ini, wareko itu adalah sebuah kata yang dia harus mengakui kalau kita tuh udah warek, merasa dan juga mengakui kalau kita udah kenyang atau udah warek, dan kita harus berhenti. Aneh kan? Jadi aku agak mencernanya cukup lama karena
sekali lagi ini musibah memang dipicu oleh orang-orang serakah. Ya, sayangnya adalah orang-orang hebat yang akan jadi orang serakah tadi. Tapi masyarakat yang nggak tahu apa-apa yang nggak jadi korban keserakahannya. Dan ini bukan sesuatu yang simple, ini sesuatu yang bahaya. Karena mereka yang akan kaya raya. Sampai Eyang Ki ngomong soal lengo klentik dalam arti seperti ini ya. Kalau bahasa saya, lengo klentik itu minyak goreng. Maaf ya teman-teman, soalnya aku kelingan sebian mbahku kerjaannya ngelentik dari santan kelapa, kemudian dibuat jadi minyak. Nah, Eyang sampai berbicara soal lengo klentik loh. Ki kok lek kadung bledos kabeh lho, Rek. Eyang sampai greget anak putuku lengo klentik we kangelan. Jadi menurut Eyang emang ada oknum di balik semua ini. Dan aku ingatkan buat para oknum yang mempermainkan soal lengo klentik ini ya. Leluhur kita aja sampai geram gara-gara kalian. Nanti kalau sudah meledak, kalian akan jadi makanan iblis. Delokno. Eyang sampai ngancem. Lek memang sing tukang nyinggahke itu kan nyimpen ya teman-teman kalau bahasa Jawa. Kalau nggak salah loh ya, ngapunten kalau saya salah. Aku juga nggak terlalu paham le bahasa Eyang tuh lembut. Jadi nyinggahke lengo klentik kuwi kok bakal mbledos malah tak dadekke tumbal. Malah mau dijadiin tumbal sekalian. Yang jahat soal lengo klentik. Jadi tak eling no. Lengo klentik yang lagi viral-viral, minyak goreng yang lagi viral ini secara astagfirullahaladzim yang secara pribadi leluhur kita juga membahas loh. Yang ibu itu sampai ngomel sama aku. Menungso ki piye yo? Ono sing ngai arahan disalahke juga. Jadi Eyang tuh banyak pesan sekali, bener deh. Eyang banyak pesan. Nah, yang aku agak sarujuk atau sepemikiran adalah soal si Raja Wali ini. Kalau Eyang bilangnya bukan Raja Wali tapi Manuk Truwok. Manuk Truwok itu manuk apa? Aku nggak tahu teman-teman. Jadi Eyang juga bilang, iki wis wayahe lho, Le. Ini sudah waktunya. Apa lek ngomong ya? Gustine Grandong ki gimana ya? Dalam arti dia ngomong begini, Gustine Grandong ki wis ngeculke Truwok akeh banget. Tinggo ngadu domba wae dhewe, tinggo ngadadekke musibah. Jadi ada dua hal. Si Mbah Dajjal ini sedang melepaskan burung Truwok. Kalau yang di mataku kan Raja Wali ya. Mungkin burung Truwok itu artinya Raja Wali ya. Teman-teman tolong klik kolom komentar, aku nggak tahu. Manuk Truwok tadi berfungsi untuk membuat gaduh, membuat salah paham, kemudian akan membuat musibah. Mereka bisa memicu dua hal. Yang pertama memicu keributan, memicu adu domba, kemudian yang kedua adalah memicu musibah. Nah, ini kalau menurut Eyang burung Truwok, kalau menurut aku sih Raja Wali. Nah, burung Truwok itu Raja Wali atau bukan aku nggak tahu. Yoki mau nggak? Jadi yang bisa ngerem ini adalah satu hal. Orang-orang yang serakah itu tadi mengaku kalau dia sudah kenyang. Warek kok nek wes warek, mandek kok gitu loh. Berhentilah kamu dengan posisi itu. Dari bahasanya Eyang tuh sampai seorang Eyang yang nggak pernah ngurusi kegiatan duniawi sampai ngomong soal lengo klentik. Dalam arti lengo klentik kalau tak artikan memang betul itu minyak goreng. Kalau saya salah saya minta maaf. Lengo klentik itu minyak goreng. Eyang sampai memiliki argumen seperti itu loh. Iki wis wayahe, lek kowe ora kena dikandani kalau kamu Allah ono apa to yang iki yang Rek di sini jam 3 kurang jam 15 kurang 10 menit ya. Jam 15 kurang 10 menit waktu pasar Minggu dan sekitarnya. Iki Mas Tulus rasanya koyo enek pasir nang Gulu. Kayak ada pasir, kayak ada abu. Nggak tahu kenapa ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa, amin. Abu yang nah, jadi kembali lagi, ketika kamu tidak bisa dinasihati, kamu sudah tidak bisa diingatkan, ini akan jadi momentum penghancur buat diri kamu sendiri. Orang-orang serakah kudune. Intinya. Jadi ingat, pesene Eyang siji, iki wis wayahe wareko nek wis warek. Wareko dalam arti yang sebenarnya adalah mengaku kalau kamu tuh sudah kenyang. Cukup nek buru donya ora entek. Ya, kalau berburu harta itu tidak akan ada habisnya. Kalau berburu ya apa sih yang mau kamu cari? Kamu sudah berkali-kali diingatkan sama Tuhan dengan kondisi yang kamu hadapi sekarang, tapi kamu nggak kapok-kapok. Ya, khususnya sing tukang numpuk minyak klentik utawa lengo klentik, kowe engko lek dadake tumbal kowe engko malah karo Mbah Dajjal. Kowe iki kamu tuh dibuat serakah supaya apa? Kamu tuh berjadikan tumbal sama dia, ya. Nanti ujung-ujungnya kamu akan dikasih sifat serakah, kamu seakan-akan dikasih lancar dengan usahamu sekarang. Woi, sing dagang minyak goreng iki bondone nyelot akeh.
hartanya makin menumpuk karena untungnya banyak, sudah nandon minyak goreng banyak, kemudian kamu bahagia karena harta kamu banyak, tapi kamu nggak tahu kamu tuh sedang dimanfaatkan sama Mbak Dajjal. Ujung-ujungnya apa? Kamu jadi tumbal nanti. Makanya saya kita eling mumpung kelingan situ kan minyak goreng rasa sing aneh-aneh. Sadaro, dijual sesuai dengan kontur penjualan saja, dijual dengan hasil pendapatan yang maksimal saja, nggak usah hake-hake, yang penting cukup ya. Karena serakah ini apa ya, seperti yang kemarin-kemarin Mas Tulus sudah bilang, ini becek ketete Allah ketoro kabeh lho rek. Kamu baik sama orang, Allah akan langsung kasih kamu kebaikan. Kamu jahat, kamu juga akan langsung mendapatkan kejahatan. Jadi semua akan terjadi sangat instan di tahun ini. Jadi kita harus lebih hati-hati ya. Lalu soal musibah ini terjadi karena hubungan dengan Merapi dan juga Semeru yang lagi erupsi. Apakah berhubungan dengan acara yang di Merapi? Jawaban Mas Tulus mungkin saja berhubungan. Mas Tulus sudah menjelaskan sebelumnya ya. Kegiatan di Merapi dan juga Semeru, rapatnya sedang rapat yang sangat baik, rapat yang bagus. Tetapi akan ada beberapa hal yang akan membuat konsentrasi para eyang-eyang kita di gunung ini, yang di acara ini sedang akan terpecah. Yaitu tadi musibah-musibah tadi. Kalau berhubungan, secara detail berhubungan, sebenarnya tidak secara 100% berhubungan. Tetapi ketika ini difungsikan untuk memecah belah pikiran mereka, ya. Jadi teman-temanku, apapun yang akan terjadi, sekali lagi ingat bahwa kita adalah manusia yang punya budaya, punya tradisi. Intinya adalah seperti yang pesannya yang tadi, selain warek kon wis warek, ya setidaknya kamu harus mengakui porosmu tadi di mana. Setidaknya kamu mengakui saja. Nggak mbok ikuti ya nggak apa-apa, nggak masalah, urusan masing-masing. Tetapi kembali ke diri kita masing-masing. Apapun yang ingin kamu lakukan, apapun yang akan kamu lakukan, semuanya ada proses, ada dulu, ada sekarang. Jadi kalau kamu sekarang ngerasa ya aku diciptakan sama Tuhan, ya aku percaya kamu diciptakan sama Tuhan. Tapi proses adanya kamu tuh karena ada masa lalu. Ono wong biyen, rene wong biyen, rene wong saiki. Jadi setidaknya kembalikan posisi kepada porosmu tadi ya. Yang serakah-serakah mulai sekarang harus benar-benar berhenti. Jangan terlalu serakah. Ini terus malah memperhebat anak buah Mbak Dajjal. Kalau kamu semakin nakal, semakin serakah, Mbak Dajjal akan semakin hebat anak buahnya, akan semakin bisa mengkonsumsi nafsu serakah kamu, mereka akan menjadi lebih hebat lagi ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada ungkapan, ada pejabat lah, ada siapa yang mungkin akan membuat sesuatu kemudian akan dijadikan musibah dan sebagainya. Menurut aku bahasa itu kurang tepat. Tetapi ketika digunakan sebagai ya mungkin dia membangun sesuatu kemudian memicu musibah, nah itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau sengaja untuk dibuat untuk sengaja mencari korban atau menjadi musibah, nah menurut aku itu agak kurang tepat ya. Terima kasih, ini versi saya. Terserah, saya kembalikan kepada jenengan yang menyimak video ini. Mau artinya seperti apa, dilarikan kemana, terserah. Intinya adalah ini versinya Mas T. Ini versinya saya. Mudah-mudahan bisa disimak, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa difahami juga sama kalian semua ya. Terima kasih banyak orang baik. Mas Teh doakan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki semoga rezekinya dilimpahkan, amin. Yang punya utang piutang semoga cepat lunas, amin. Yang punya niatan, punya usaha, punya pekerjaan, punya target, punya hajat baik, tujuan itu tujuan baik, semoga Allah kabul, semoga Allah lariskan dagangannya, amin. Untuk yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja rezekinya berkah, amin. Untuk yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya. Dan juga untuk siapapun kalian yang sedang melakukan kegiatan baik, semoga Allah mudahkan, terus dimudahkan segala urusan baiknya, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Terima kasih orang baik. Dan Mas T juga mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua, selalu sayang sama Mas T dalam kondisi apapun. Sekali lagi kita hanya bisa meminta sama Allah, kembalikan posisimu kepada Allah, posisikan bahwa kamu adalah sesuai dengan cara dan budayamu di waktu dulu. Kemudian yang terakhir adalah lebih waspada lagi untuk menjalankan sesuatu. Dan satu lagi, kita minta sama Allah, mudah-mudahan apapun yang sudah dirasakan oleh Mas T, yang diramalkan sama orang, kemudian yang kalian lihat prediksi dan lain sebagainya, semoga kalau misalnya harus terjadi, sekecil mungkin, seminim mungkin, jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai merusak, jangan sampai ada kerugian materi, dan kalau toh bisa, mudah-mudahan ditangguhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Mas Teros pamit dulu, terima kasih. Ini kan baru pulang. Ini harus jalan lagi karena ada kerjaan lagi. Terima kasih banyak ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu orang baik. Dah. Urung rek.